qamarun 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 sinan nabi qamarun wajamil wajamil sinan nabi Kaful Mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah وأمن ونوى كل العباد وأمن ونوى كل العباد وأمن ونوى كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah sebuah negara yang merupakan anugerah terbesar di muka bumi yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, etnik, dan budaya. Namun akhir-akhir ini kita sering dipertontonkan dengan berbagai macam perilaku, tindakan ataupun perbuatan oknum-oknum orang ataupun anggota warga negara sendiri yang sering menimbulkan pertikaian atas nama agama, etnik, bangsa, dan negara. Nah, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan telah menghiasi peradaban manusia pada era modern saat ini. Dunia yang damai seakan tidak kita rasakan lagi sekarang ini oleh perilaku umat manusia yang suka berbuat kerusakan dan pertikaian. Karena itulah ajaran Islam tentang puasa selain mengajarkan untuk menahan haus dan juga lapar, juga mengajarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar menahan diri dari kebencian, kedengkian, dan kemungkaran antar sesama umat manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengajarkan bahwa puasa sebagai amanah bagi umat Islam untuk dikerjakan sepenuh hati. Karena itulah puasa sebagai amanah mesti dimaknai sebagai tanggung jawab untuk membentuk masyarakat muslim yang taat, saleh, dan mengajarkan tentang perdamaian. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum yang berarti imsak atau menahan diri. Dalam istilah syariat Islam, as-saum artinya adalah suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, maupun hubungan seksual di siang hari, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar hingga menjelang maghrib, dengan niat mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini tampak bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, karena orang yang berpuasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja,
maka ia akan mendapatkan lapar dan haus semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, beberapa banyak orang yang berpuasa kecuali yang merasakan lapar dan haus. Menurut Imam Al-Ghazali, puasanya orang yang spesial adalah puasanya orang yang menahan makan, minum, dan hubungan seksual, dan juga menahan anggota badannya dari perbuatan maksiat, dan juga menahan hatinya dari prasangka buruk, serta menahan perbuatan jelek lainnya. Dengan demikian, orang yang berpuasa selain menahan makan dan minum, ia juga harus menahan sifat amarah, benci, dan dengki. Ini adalah sebuah latihan untuk mengendalikan diri dari godaan untuk berbuat yang menimbulkan permusuhan. Dari sini tampak jelas bahwa puasa ikut mendorong terciptanya perdamaian di saat dunia penuh dengan gejolak, pertikaian antar kelompok maupun golongan. Hadirin yang berbahagia, visi daripada perdamaian dalam ibadah puasa menuntut kita untuk menghindari sikap permusuhan. Islam sendiri secara otentik bisa dimaknai sebagai agama perdamaian. Kata al-Islam atau as-salam artinya adalah damai. Inilah Islam secara otentik yang memang secara substansial bermakna perdamaian. Di samping makna penyerahan atau ketundukan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu pesan aktual puasa adalah menciptakan perdamaian sejati dalam bingkai agama. Dan bukannya memperbanyak perselisihan, pertikaian, dan peperangan. Ajaran agama-agama yang secara substantif dimaknai sebagai jalan menuju kedamaian akan dilupakan. Padahal ibadah puasa telah menjadi tradisi agama-agama yang dipersiapkan sebagai bentuk latihan menuju jalan yang damai. Sebab puasa bukanlah hanya dilakukan oleh umat Islam semata, melainkan juga menjadi ajaran universal bagi agama-agama yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terjemahnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orientasi utama diwajibkan berpuasa adalah sebagai latihan untuk mengendalikan diri, baik yang sifatnya lahiriah maupun ruhiyah. Latihan secara lahiriah diantaranya dengan cara menahan diri untuk tidak makan, minum, dan lain sebagainya. Sementara latihan diri secara ruhiyah diantaranya dalam bentuk menahan diri dari sifat marah, dengki, benci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ibadah puasa di bulan Ramadan seringkali disebut sebagai puasa pengendalian diri, sebagai bulan pengendalian diri. Nampak pada bulan Ramadan, seluruh umat Islam berupaya meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak dan kepedulian sosialnya berupa sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Puasa merupakan jenis ibadah yang dianjurkan oleh agama-agama samawi, baik Yahudi, Nasrani, dan Islam, serta agama-agama kultural seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang membedakannya hanyalah waktu dan cara pelaksanaannya saja. Pesan perdamaian dalam Ramadan mengajarkan kepada kita agar menumbuh kembangkan spirit untuk selalu bersikap toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi dan sikap saling menghargai merupakan nilai utama yang amat penting dalam menuju cita-cita perdamaian. Kedua nilai tersebut mengajarkan tentang bagaimana kelompok non-muslim menghargai umat Islam yang sedang berpuasa, dan juga sebaliknya bagaimana umat Islam menghargai non-muslim yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, Ramadan memiliki signifikansi kuat dalam upaya memperkuat toleransi, sikap menghargai bagi seluruh manusia. Berbagai konflik situasi di mana banyak orang mudah tersulut kebencian dan suka saling membedakan baik atas nama agama, etnis, dan aliran yang terjadi selama ini masih menjadi momok bagi kita akibat kesalahpahaman kepentingan dan kontestasi ideologi maupun politik. Hadirin yang berbahagia, dari sinilah puasa diposisikan sebagai ajaran universal. Puasa adalah ajaran semua agama dan kepercayaan. Dimanapun puasa bukan hanya milik umat Islam, karena secara nyata pernah dipraktikkan oleh agama-agama selain Islam. Melalui jalan suci inilah kedamaian dapat diciptakan. Jika seluruh manusia taat menjalankan puasa sesuai ajaran agamanya, maka niscaya kedamaian melalui segala nafas ketakwaan orang yang berpuasa mampu diciptakan. Demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan salah satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Fakultas Syariah dan Dakwah terbentuk pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sorong, di mana fakultas ini merupakan gabungan dari jurusan dakwah dan komunikasi serta jurusan syariah. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan unit penyelenggara program studi yang menaungi 4 program studi, diantaranya program studi Ekonomi Syariah, program studi Akhwalus Syahsiyah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan program studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Adapun struktur organisasi Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Dekan Dr. Haji Surahman Amin LC.MA, Wakil Dekan 1 Fatmasari SPDI MPDI, Wakil Dekan 2 Suharmoko SPD MPD, Kasubag TU Sumarni Randriani SEMM. Visi Fakultas Syariah dan Dakwah unggul dalam pengembangan bidang syariah dan dakwah berbasis teknologi. Misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang syariah dan dakwah berbasis digital, mengembangkan budaya riset dalam bidang syariah dan dakwah secara multidisipliner, meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang syariah dan dakwah, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.